What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas 5 hal penting sebelum update iOS 16, atau lebih tepatnya 5 hal penting untuk update iOS 16 pada iPhone kalian. Jadi buat teman-teman pemula, wajib banget nonton video ini. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, disclaimer dulu, gue menggunakan iPhone XR yang udah gue install iOS 16 versi RC atau rilis kandidat. Di video sebelumnya udah gue bahas kenapa gue nggak pakai 13 Pro, lagi di charger cuy iPhone-nya. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Jadi ini adalah beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan sebelum update iOS 16. Oke, yang pertama terkait backup data. Nah, bener banget. Yang pertama, sebenarnya penting nggak sih kita backup data sebelum update iOS 16? Ya, video ini sebenarnya nggak hanya update iOS 16 aja ya. Jadi untuk update next iOS selanjutnya, mau iOS 16 titik sekian, titik 1, titik 2, ataupun bahkan nanti pada saat iOS 17 rilis ya, tahun yang akan datang. Ini caranya samanya dan hal-hal ini yang perlu kalian perhatikan. Ya, balik lagi, kenapa kita harus backup data? Sebenarnya penting nggak penting sih. Buat temen-temen yang memang datanya tiap hari daily backup menggunakan iCloud, ya nggak usah backup lagi. Atau kalian pastikan aja kalau itu udah di backup terakhir kalinya pada hari itu atau di jam yang sebelum kalian update, kayak gitu. Tetapi kenapa ini penting? Untuk jaga-jaga aja kalau memang ada kendala. Tapi sejauh ini gue udah gak pernah ngalamin kendala. Gue akan kasih contoh yang pertama untuk menggunakan iCloud. Nah, kalau kalian backup menggunakan iCloud, kalian pilih setting, lalu kalian tinggal profile, lalu kalian pilih ke iCloud. Nah, di iCloud sini kalian pilih yang iCloud backup, dan di sini kalian tinggal backup now aja. Kalian bisa lihat di sini gue terakhir backup karena gue daily, jadi dia terakhir backup baru kemarin. Biasanya nanti akan backup lagi nih hari ini. Nah, kalian bisa backup menggunakan iCloud kalian. Apabila teman-teman juga berlangganan iCloud storage, ya kenapa enggak backup aja di iCloud kalian, seperti itu. Atau kalian juga bisa menggunakan backup menggunakan iTunes. Ya, cara backup di iTunes tuh seperti ini di video yang ini. Simple banget, kalian tinggal hubungkan aplikasi iTunes di komputer kalian, lalu kalian tinggal backup. Gampang banget ya, cuman memang kalian perlu komputer ataupun laptop, kayak gitu. Tapi jujur gue pribadi, sejak gue berlangganan Apple One dan itu dapat iCloud storage 200 GB, gue udah gak pernah backup lewat iTunes lagi, kayak gitu. Cuman bebas, teman-teman boleh melakukan backup via iTunes juga, silakan aja. Caranya ada di video yang ini ya, dan itu gampang banget kok. Dari gambar yang tadi gue kasih tahu di sini gambarnya, ya itu tinggal klik backup aja. Dan by the way, aplikasi iTunes itu adalah aplikasi resmi dari Apple. Jadi lu tinggal download aja di Google, install atau download iTunes. Ya, segampang itu. Oke. Yang kedua, pastikan iPhone storage kalian di posisi aman, atau bisa dikatakan space-nya cukup. Biasanya size update itu gede-gede nih, apalagi ini perpindahan dari iOS 15 ke 16. Nah, itu jadinya ya gue rasa biasanya size-nya gede, 4 GB lebih. Pastikan iPhone storage kalian cukup. Kalian cek di bagian setting. Ya, di bagian setting sini kalian pilih general. Nah, lalu kalian pilih iPhone storage di sini. Ya, di sini kalian pastikan storage iPhone kalian mencukupi atau kira-kira tidak penuh lah ya. Kalian pastikan dulu di sini. Oke, kalau misalkan penuh ya atau kurang storage-nya, ya kalian coba sortir lah aplikasi-aplikasi mana yang terlalu makan space iPhone storage-nya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu koneksi jaringan. Nah, ini dia nih, ini penting banget loh. Ya, koneksi jaringan ini penting banget. Sebenarnya kalian boleh menggunakan WiFi ataupun bisa menggunakan paket data. Tapi ingat, setahu gua kita bisa update iOS paket data itu sejak iOS 15.4. Jadi kalau kalian masih di bawah iOS 15.4, ya kalian nggak bisa update iOS menggunakan paket data atau jaringan lokal aja. Kalian memerlukan WiFi ya, di garis bawah ya. Tapi koreksi kalau gua salah bicara di kolom komentar. Tapi seingat gua, sejak iOS 15.4 iPhone sudah bisa update iOS hanya menggunakan paket data aja. Cuman kan lumayan ya kalau misalkan size update-nya 4 GB, kuota lu 4 GB tuh kemakan. Ya, jadi gue tetap menyarankan koneksi jaringan pastikan terhubung ke WiFi yang cepat dan stabil. Ya, jadi jaringan internet tersebut koneksinya itu cepat dan stabil. Oke, itu harus digarisbawahi banget ya, karena kalau misalkan lemot itu mempengaruhi download atau update iOS kalian. Dia jadinya nanti akan estimating, terus pada saat downloadnya, kayak gitu. Jadi gue harap pastikan koneksi WiFi-nya cepat dan stabil gitu. Lalu selanjutnya, baterai harus di atas 50%. Ya, pastikan baterai iPhone kalian di atas 50% ya. Dikarenakan ketika kalian sudah download iOS-nya, di bagian setting, lalu general, lalu software update, ketika kalian sudah download di sini iOS-nya, itu nggak langsung install. Ataupun apabila kalian aktifkan automatic update-nya, ya seperti ini akan automatic install. Tetapi jika baterai kalian di sini, baterai kalian ini di bawah 50%, dia tidak akan menginstal. Jadi pastikan baterai kalian ini di atas 50%. Oke? Sambil charger
juga nggak apa-apa kok, gua pun aman dan gue sering banget kayak gitu. Jadi pastikan baterai iPhone kalian itu di atas 50%. Sambil charger aman, tapi setelah update-nya selesai, chargernya cabut. Lalu selanjutnya, bang, mending update sendiri atau kita update di counter? Ya update sendiri lah, biar lu tidak mengeluarkan biaya juga. Itu cuman perlu koneksi wifi doang kok, atau paketan data kalian yang banyak. Lumayan loh kalau misalkan update storage-nya sampai 4 GB. Bahkan ini versi RC kemarin gue 4 GB size-nya. Jadi kan lumayan tuh kalau pakai paket data. Sayang cuy. Gitu. Jadi buat temen-temen ya update sendiri aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau lewat counter ya nggak masalah juga sih. Kalau memang kalian ingin mengeluarkan uang ya itu pilihan kalian. Lalu selanjutnya, bang, lebih baik update iOS-nya itu lewat iPhone atau lewat iTunes? Keduanya sama-sama tidak masalah. Mau update and restore via iTunes silakan. Caranya sama seperti di video ini. Ataupun kalian mau update lewat iPhone seperti ke setting, lalu di bagian setting ke general, lalu ke software update, nanti di sini akan muncul. Nggak masalah juga, caranya sama, yang dibutuhkannya juga sama, koneksi internet seperti itu. Keduanya sama-sama nggak masalah, tetapi kalian lebih pilih mana? Ribet menggunakan laptop atau hanya iPhone aja? That's it, nggak lebih. Jadi ya balik lagi ke masing-masing gitu. Lalu selanjutnya, bang, nanti kalau gue update iOS 16, email gue keblokir nggak ya? Ya sebenarnya kalau misalkan email lu terdaftar di Kemenprint ataupun Bea Cukai, harusnya sih nggak keblokir. Ini iPhone 13 Pro gue unit internasional, dan tahun lalu ini gue beli di belanjabos.com. Nonton aja videonya di sini, itu real, transparan. Lu bisa lihat emailnya aman, mau update iOS berapapun aman, karena memang ini resmi didaftarkan gitu loh. Dan ini yang 10R juga unit internasional, tetapi ini emailnya nggak tahu dah penjualnya gimana. Pokoknya ini ceritanya panjang, emailnya keblokir dan gue menggunakan smartphone. Lu bisa lihat di sini ya, kayak gitu. Jadi pada intinya bukan iOS-nya yang membuat email terblokir, tetapi memang email lu belum didaftarin secara resmi gitu. Jadi buat temen-temen, tolong untuk dipahami bahwasannya update iOS 16 atau update iOS berapapun, kalau email lu keblokir ya bukan dari iOS-nya, tapi memang karena email iPhone lu itu nggak didaftarin kayak gitu. Paham ya? Bang, nanti apakah gua update iOS 16 bakal stuck logo? Waduh, lu kemana aja cuy? Udah nggak stok logo lagi. Jadi stuck logo itu apabila tampilannya di sini ya. Ketika restart dia stuck di logo aja, diem aja. Ya update iOS seperti itu dulu sering terjadi sebelum iOS 10. Gue pun ngalamin zaman iOS 10 tuh sering kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu. Apple udah canggih, udah lebih baik servernya, dan semuanya udah aman. Jadi lu nggak perlu khawatir akan hal tersebut, kecuali memang ada hardware lu yang kendala. Nah itu dia, makanya hal yang pertama dibicarakan di video ini adalah backup data kayak gitu. Paham ya? Lalu yang terakhir adalah update langsung iOS 16 atau tahan dulu. Ya bebas aja sih, karena ini iOS 16 fiturnya banyak. Jadi gue sih lebih saran ya langsung update aja. Keren-keren cuy, wallpapernya aja bisa keren-keren kayak gini tuh. Ini udah iOS 16 nih, wallpapernya aja bisa keren-keren kayak gini. Asik cuy, keren-keren banget cuy. Jadi sayang kalau nggak langsung update. Dan terlebih juga ya, for your information aja buat temen-temen semua, kalau lu nggak update iOS lu, itu pasti ada aja bugnya. Entah lu nggak bisa update version di aplikasi App Store di sini nih. Di sini biasanya pada saat lu mau update ini cuma loading aja nggak bisa kayak gitu. Atau yang lainnya lah, lu nggak bisa buka iCloud Drive atau lu nggak bisa backup. Nah kayak gitu-gitu tuh biasa terjadi karena lu belum iOS terbaru kayak gitu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya. Mau tahan dulu boleh, mau update langsung juga nggak apa-apa. Ada plus minusnya. Cuman kalau gue pribadi tetap menyarankan untuk langsung update, dan itu nggak akan masalah dan nggak akan problem buat iPhone lu. Trust me deh guys, udah nggak seperti dulu semenyeramkan itu update iOS. Tidak semuanya aman. Ya udah, gue rasa cukup video kali ini. Itu adalah hal-hal yang penting perlu diperhatikan sebelum untuk update iOS 16 ataupun iOS berapapun. Itu hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.